ilmu. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halin ahlin nar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah pegang bukunya? Ya, ada yang ada. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita masuk di kelas 4. Ya, kelas 4. Ya, untuk metode ini 4 jilid. Ya, metode ini 4 jilid. Nanti kalau memang Bapak Ibu berkenan setelah jilid 4 selesai, ya, tapi nanti dimusyawarahkan. Kalau yang saya pegang dengan ini pelajaran bacaan qorib muskilat. Jadi kehati-hatian dalam membaca Al-Quran. Ya, qorib itu artinya ya, asing. Ya. Kemudian muskilat itu yang susah, asing dan susah kalau tidak dibaca. Kalau yang ini nanti ada tanda-tanda. Kalau yang dijilid, yang di qorib muskilat itu ada tanda-tandanya, kemudian ada penjelasan di dalamnya. Itu masih ada. Ini Pak Ketua kelas. Wakilnya ada. Oke. Baik. Wakil Kongkong. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang mau mencoba mengajar, itu ada petunjuk mengajarnya, ya, ada petunjuk mengajarnya. Kemudian ada penjelasan di setiap sub pokok bahasan, sehingga nanti siapa tahu Bapak Ibu ada mau mengajarkan ilmu yang sudah dapatkan, itu lebih bagus. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya. Jadi makanya kami punya itu namanya gerakan MBA, gerakan mengajar membaca Al-Qur'an. Ya, gerakan belajar mengajar baca Al-Quran. Baik, kita masuk di halaman 1. Ya, itu dinamai dalam metode ini, metode qiraat ini adalah tanda bulat. Ya, tanda bulat di akhir. Tanda bulat di akhir adalah tanda waqaf. Waqaf artinya berhenti. Nanti kalau di jilid ini ada waqaf, ada wasol, ya, ada waqaf, ada wasol. Itu kalau di qorib muskilat. Kalau di sini tanda waqaf, ya. Waqaf artinya berhenti. Ya. Cara membacanya, huruf terakhirnya dimatikan. Ya, itu jadi menjadi mad arid lis sukun. Baik. Sijil 1 2 3. Sijilin. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bijaratin min sijilin. Faja'alahum ka'asbin ma'kun. Faja'alahum ka'asbin ma'kun. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Innal muttaqina fi jalika wa ya'uyun. Saya baca contohnya tadi bacaan yang sempurna, yang 6 harakat. Jadi mat alif disukun itu 2, 4, 6 sempurna. Ibu mau baca 2 boleh, tidak merusak arti tidak. Mau baca 4 boleh. Lebih sempurna baca 6. 6. Ya. Bagaimana tadi yang dibaca oleh Pak Imam? Itu Al-Fatihah di akhirnya dibaca 6. Diambil yang paling sempurna. Ya, gitu. Itulah yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Buka halaman yang kedua. Jadi di halaman keempat ini praktek bacaan yang sudah dipelajari dari jilid 1 sampai jilid 3. Ya. Di situ ada tanda nun kecil. Ya. Jadi ketika ada di bawahnya ada tulisannya, ya ini apa nun kecil, di atas adalah tanda idhar. Ya, idhar artinya jelas, terang, ya, tidak boleh dibaca berdengung. Ya. Thayran ababil. 1, 2, 3. Tayral ababil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fil tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Arsalna 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bi'ijatin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin malkun. Silakan dari ibu dulu. Siapa yang ambil satu surat ini? Nah. Coba silakan. Mulai. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Terus hati-hati tante. Ibu masuk ke kolkolah. Jangan dibantulkan kok. Ya, huruf kolkolah itu hanya berapa? Baju di toko. Ya, baju di toko. Ba, jim, dan to, of. Nah, jangan dibandingkan lagi. Nah, ini kemarin saya dapati juga ada seorang imam. Kami tes film. Kenapa di ini di kolkolah kan? Tante.
tahan, jangan dipantulkan. Ya, ulangi Bu, sekarang. Ya, terus. Ada tadi, ya sudah. Ingat, mim ketumba, ikhfa, siapa bayinya? Tim sama, min itu sama, 2 sampai 3 harokat atau 3 ketuk. Jadi idgham bi gunnah sama ikhfa-nya sama. Ulangi Bu. Habis suaranya. Ya. Lanjut. Ulang ya. Nah, mim ketumba. Tawaludnya muncul. Ulangi dulu. Ma biasa aja. Ulangi. Faja'alahu. Nah, tidak boleh. Mengulangi dari fi'il tidak boleh. Berubah arti. Berubah itu ma'arad dan kalimat wal huruf. Itu merubah ya kalimat atau huruf dengan kalimat itu tidak boleh. Ya. Ada lagi 1000? Silakan. Hati-hati, mim ketumba ikhfa syafawi. Nah, tidak. Nanti Ibu kalau sudah belajar ini, yakin jawab setelah ada tahsin ini, Ibu dengar ibu-ibu majelis taklim yang baca di mic itu, yang tadarusan, telinganya Ibu nanti akan tidak enak dengar. Kalau Ibu biasa membaca qiraat ini dengan benar, ya metode qiraat dengan benar sesuai dengan metode ini, Ibu dengar orang baca ayat, baca tadarusan itu di masjid, telinganya tidak senang itu, atau panas lah. Kenapa itu begini? Ya, sudah dipakai di mic, dibesar-besar bacaannya salah. Dengan tidak enak. Atau dengar seorang imam yang baca salah, itu Ibu peka nanti telinga, insya Allah. Yang penting Ibu terbiasa dengan membaca dengan benar. Ya.
Saya itu tidak bisa, kalau orang baca tangan saya memang gerakkan ini. Kenapa? Terbiasa mengajar. Coba, alam tara, di tangan saya gerakkan sendiri. Ya. Hatta itu saya baca sendiri, itu tangan saya gerak-gerak. Itu artinya apa? Kontrol bacaan kita sendiri. Panjang dan pendeknya benar nggak? Ketukannya benar nggak? Yang itu. Jadi kalau kita bisa menyalahkan bacaan orang, kita harus bisa membenarkan. Itu. Jadi jangan kita bisa menyalahkan saja orang, tapi tidak bisa memberi solusinya. Ya, memberi solusinya. Ya. Ada lagi dari Ibu? Bisa. Diulangi Bu. Nah, mi-nya. Tamim. Kasih dua harokat, dua ketuk. Bapak, Reksyan, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil ashabi ashabil fil. Diulangi Pak. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Bapak kalau begini akhirnya jadi panjang karena mengeja. Ya, karena mengeja. Membaca Al-Quran itu belajar melirik. Jangan terfokus dengan yang kita baca. Tapi ketika kita membaca alam itu mata kita sudah ke sebelahnya. Ya, mulai Pak. Alam taro kaifa fa'ala Alam tara kaifa fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala. Nah, kan? Jadi panjang kan? Kaifa fa'ala. Jadi fa-nya jadi panjang. Ya. Ini kalau orang yang sudah biasa peka itu, ya. Saya merasakan karena sudah mengajar, sering jadi dewan hakim, itu peka itu telinganya. Ya, pengat telinga itu. Jadi Pak. Alam taro kaifa Nah, fa'ala. jadi panjang lagi. Kaifa fa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bis habil fil. Lanjut. Alam Yaj'al yaj'al kaidahum fi tadlil tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim biijaratin mir siddin bihijaratin min sijil. tarmihim biijaratin min siddin Terus faja'alahum
Ain. Ka'as bin malkul Ka'as bimma. makul. Ya. Jadi kemarin kami Hamzah mendapatkan motivasi dari Syekh Husain Jabir. Ya, adiknya Allahu Yarham Syekh Ali Jabir. Bulan yang lalu ketika di Masjid Al-Kautsar Perumahan Pengopasan pada subuh hari Ahad kami ikuti kegiatan beliau, ya, memotivasi bahwa yang dikatakan alladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta, ya, falahu ajron. Jadi siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata tapi terus menerus, ya, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi tetap salah dan benarnya orang yang membaca Al-Quran itu walaupun salah kata beliau, makhrajnya salah, ya, tapi dia semangat terus untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, falahu ajron. Ya, tetap dia mendapatkan 1 hurufnya itu 10 kebaikan. Itu beliau adalah penggantinya Syekh Ali Jabir almarhum, ya, di program Indonesia Menghafal di RCTI. RCTI. Ya, setiap bulan puasa itu. Jam berapa itu? Ya. Jam berapa? Kemarin sudah berlalu datang. RCTI-nya? Nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemarin dia menyampaikan bahwa kemarin yang juara berapa itu adalah dari Sumatera Barat, dari RCTI. Makanya beliau semangat dan beliau mempunyai program melanjutkan programnya Syekh Ali Jabir adalah wakaf 1 juta Al-Quran, dan beliau mengazamkan bagaimana di Indonesia ini hadir 1 juta penghafal Al-Quran. Maka seleksinya kemarin disampaikan diperketat lagi di RCTI, umur 6 tahun sampai 8 tahun, ya, yang tadinya umur 8 tahun sampai 12 tahun ini dimajukan lagi umurnya, jadi seleksinya lebih ketat lagi, 6 tahun sampai 8 tahun. Minimal hafalnya berapa? 3 juz. Nah, itu nanti tesnya masing-masing provinsi, ya, tes diseleksi. Dan beliau juga tim seleksinya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Husain Jabir. Ya, Masya Allah kemarin, ya, memang beliau berapa? 7 bersaudara, ya. Itu lancar semua baca, rata-rata lancar bahasa Indonesia. Oh. Ya. Cepat ya? Dan rata-rata hafid, ya, dan hafid, ya. Satu yang punya travel haji dan umroh. Baik, Bapak ada yang coba lagi? Ada? Silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diangkat suaranya ini? Laki-laki suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nah, habis suaranya. Terus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Berapa juz lagi? 4 juz. 4 juz, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, ini Masya Allah. Jadi kita bangga insya Allah Bapak Ibu kalau punya anak cucu seorang penghafal Quran. Kan dikatakan ahlullah. Siapa itu ahlullah? Keluarganya Allah, bukan keluarganya Nabi, keluarganya Allah. Itu adalah penghafal Al-Quran, ya. Doa minta sama Allah supaya punya anak cucu penghafal Quran, karena dia nanti akan bisa memberikan syafaat, ya, 7 ke atas 7 ke bawah, ya, kepada keluarganya, ya, ngasih mahkota kedua orang tuanya dengan mahkota emas, ya. Hari ini
Bapak Ibu hadir anaknya dikasih toga di TPA, dikasih toga di TK, senang Bu cucunya? Senang. Itu baru kasih toga. Apakah toga itu jamin masuk surga? Nah. Tapi kalau dikasih mahkota dari emas di surga pasti masuk surga. Betul? Betul. Hari ini anaknya diwisuda S2, ya, spesialis kandungan. Itu bangganya luar biasa, betul? Betul. Ya. Tapi apakah toba itu jaminan masuk surga? Belum tentu. Ya. Tapi kalau sudah jadi ahlullah, keluarganya Allah, ya, ikra yartak. Kata Rasulullah, nanti seorang penghafal Quran itu tempat surganya adalah di bacaan yang terakhir. Itulah tempat surganya. Kalau dia adalah tempatnya di ayat yang terakhir 6.666 ayat, berarti tempat surganya lebih tinggi. Ya. Surga di mana? Di atas, bawah? Di atas. Neraka itu di bawah. Makanya kalau orang bilang apa, yang sering isi maulid itu, ustaz-ustaz, kiai-kiai sering mengirim anekdotnya, nanti kalau dilemparkan ke surga baru nggak masuk surga, kan masuknya ke apa? Dilemparkan ke neraka, kelewatan masuknya ke surga. Mana bisa? Surga di bawah, neraka itu di bawah. Baik, ayo kita lanjut ke halaman selanjutnya. Buka di halaman 4. Halaman 4. Di kolom paling bawah. Kolom paling bawah. Di awal-awal kemarin kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, itu. Apa namanya, nama-nama huruf. Sekarang kita prakteknya di halaman 4 ini, ya, di kolom paling bawah. Ingat, ini dibaca, wajib dibaca 6 harokat. Ya, ya. Mat lazim muhafizkan. Nun, 1, 2, 3. Qaf, Sad. Zaidnya ini bukan qalqalah ya. Ini nama penyebutan hurufnya. Nama hurufnya huruf Sad. Ya, bukan huruf So. Bukan huruf So. Kalau So bacaannya. Mati untuk baca kaf, ha, ya, ha, so. Nah, pasti nanti kaf, ha, ya, ain, sad. Nah, itu hurufnya yang dibaca. Ya, bukan. Jadi tandanya itu bukan harokat, tetapi tanda panjang. Bendera itu di atas bukan harokat, itu tanda panjang. Ain, sin, lam, kaf, mim,
Hati-hati ya, menyebut kaf itu ada hamesnya. Huruf kaf itu ada hamesnya. Ak, kaf. Silakan. Nun, kaf, Qaf, kaf, sad, qaf, kaf, sad, 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 ain, sim, lam, kaf, mim. Dengar Pak? Nun, kaf, Qaf. kaf, Ya, maaf ini beliau dimaklumi karena gigi atasnya habis. Depan, gigi atas depannya habis. Itu pasti tidak ada bunyi qaf. Ketelan ini, Pak. Ya. nun, kaf, sad, ain, sim, lam, kaf, Ka. kaf, Nah, jadi ka kalau kau kaf. kaf, Nah, sebenarnya dari dari pasti dia minum kaf gitu ya. Kaf. kaf, Karena gigi atas tidak ada. Keluar dari sisi itu di gigi itu. Ya. mim, Deh. Silakan deh. Nun, Qaf, Sad, Sod. Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Lanjut. Nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Lanjut Pak. Silakan Bu. Sod. Sod dan dot. Lanjut. Lanjut. Ya, depan. Ya. Lanjut. Sod. Sin. Sin. Hurufnya nih. Kaf. Lanjut.
Lanjut. Kaf. Baik, lanjut. Saya rekam boleh ya? Lanjut. Qaf. Sa Ai Si Sin. Si Lam Kaf Mim. Lanjut. Nanti kalau sudah belajar jangan pakai yasa lagi ya. Yasa. Ya. Sin. Bisa. Lanjut. Lanjut. Sin. Lanjut. Baik. Sebelum kita akhiri, kita ambil di halaman 5. Surat An-Nas. Ya. Boleh saya kasih PR, Bu? Pekan depan ini bukan dibaca, tapi saya minta dihafal. Surat An-Nas. Sekarang saya tanamkan ya dengungnya dan mat alif sukunnya. Ya. Dan Nas ya. Lihat tangan saya, Bu. Ya, lihat tangan saya, gerakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa ya? Baik, kita sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu ya. Itu namakan konsep dengung dan mad arif lis sukun, ya. Dengungnya nun tasydid, gun, nah musyaddadah. Nah itu, ya. Nanti kalau itu latihannya di mana? Di surat An-Nas, ya. Nanti sambil gendong cucunya, Qul a'udzu birabbin nas. Itu lebih bagus daripada nyanyi lagu puji-puji tahlil. Kalau ngajinya dia bawa ngaji sambil gendong, ya, nah, ya, gitu. Sambil ayun anak itu main dipakai baca, gitu. Ya. Jadi nanti ketika terapkannya, ya itu enak. Baik. Nun kecil tadi idhar. Kalau nun kecil yang di atas itu idhar. Nanti kita akan ketemu nun kecil di bawah. Ya. Nah, nanti kalau kita ketemu nun kecil di bawah, itu nanti di sini kemudian digoyang muskilah. Itu namanya ya nun sakinah. Ya. Atau dengan nun. Jadi nanti begini. Qul huwallahu ahadunillah. Ya. Itu nanti ada tulisannya nun kecil. Ya. Oh, kok dibaca gitu? Ya. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah gitu. Yaitu Qul huwallahu ahadunillah. Ya. Enggak. Ya. Tapi kalau di yang nun yang di atas, ya, yang di atas, itu tadi kalau dibaca wasol, kan dibaca, ya, gitu. Contoh di surat apa lagi? Nanti kita dapat itu, ya. Kalau yang digoreng muskilah. Ya. Kalau yang sekarang kita pelajari adalah nun yang di atas artinya idhar. Idhar itu tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh dibaca dengung. Ya. Jadi ada lagi tanya Bu? Cukup? Yang di balik yang kolom paling bawah nanti jangan dibaca-baca ya, dibaca-baca terus, diulang-ulang. Itu ada hayatonaro, hati-hati. Nanti kita ketemu dia itu di Al-Quran di Fawatis Suwar itu ada yang hamim. Nah itu hanya 2 harokat, tidak lebih. Hayatoharo. Nah itu di kolom paling bawah halaman kelima. Hayatoharo. Nun qaf shad ain sin lam kaf mim. Ya, nanti prakteknya di halaman, mudah-mudahan pertemuan berikutnya di halaman 7. Di halaman 7, nah itu sudah mulai praktek. Ya, tadi di depannya halaman 1 itu di halaman berapa tadi? Itu belajar. Di halaman 7 kolom paling bawah itu sudah belajar. Nanti tidak ada lagi yang baca yasa hama. Tidak boleh gitu lagi. Alama. Tidak lagi. Alama. Saya banyak dapatin guru begini waktu itu di Bontang, ketika saya menjadi pembina BKPRMI Kota Bontang, ya, kami membina guru-guru TPA itu, ya, itu guru-guru yang kami bina tajwidnya. Nah, dibaca apa? Alamma, gitu, ya. Berat tosim mim. Nah, itu guru Bu. Bagaimana menanamkan konsep kepada muridnya?
Ada lagi yang saya dapatin guru-guru itu pede betul. Ya, sampai saya mau ditantang. Saya mau tantang itu Pak Irsa. Kita tantang anunya. Dia ngajarkan ini jilid itu kalau kita belum boleh ngajarkan, belum mendapatkan syahadat, sertifikat ngajarkan sampai gharib ngajar Al-Quran, tidak boleh kita ngajarkan ini. Akhirnya ibu itu ngajar di TPA Masjid Binaannya Aisyah. Ya, binaannya Masjid Musola Binaannya Aisyah. Saya sering isi di situ, sering isi pengajian di situ. Akhirnya apa? Ada guru saya, murid saya yang ikut ngajar di situ. Dia bilang, Ustaz, itu ada kepala TPA ngajarin gharib muslimat, tapi ngajarnya salah. Murid saya yang protes, ngajarnya salah. Jadi betul, iya, betul saya bilang. Coba, akhirnya dia mecah-mecah marah-marah. Ya, boleh. Kalau gitu saya hadirkan koordinator Qiraati se-Kalimantan, Ustadz Muslihuddin LC MPD. Ya, beliau koordinator kami di Qiraati se-Kalimantan. Saya hadirkan beliau, kemudian guru yang ini yang jadi kepala TPA dites untuk jilid Qiraati. Ketika dites jilid berapa itu? Dia hanya bisa jilid 3. Bayangkan, boleh ngajar hanya sampai jilid 3 yang warna oranye itu. Ya. Sementara dia ngajar di TPA-nya gharib muskilah, fatal itu bacaannya. Ya, gharib muskilah, fatal bacaannya. Akhirnya setelah itu suaminya minta maaf ke saya, datang ke pesantren kami di Hidayatullah, Ustaz Hidayatullah Melak, datang ke Ustaz, mohon maaf Ustaz, kelancangan kesalahan istri saya yang sampai nantang mau debat sama Pak Ustaz. Saya santai aja, ya, saya santai aja karena saya ditunjuk sebagai pembina Qiraati. Nah, jadi saya santai saja, ya, untuk tingkat kota kabupaten. Ya, gitu. Saya kira itu nanti yang penting ikuti insya Allah. Nah, nanti di halaman 8 itu ada di baris bawah ada itu alif lam ra. Hati-hati jangan dibaca ala ro, alam maro, alam maso. Nah, itu nanti ketemu nanti memanfaatkan ifanya di mana kita ketemu di sini. Alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad, hamim, ain, sin, qaf. Nah, gitu. Baik. Cukup, waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PR-nya tadi itu surat An-Nas dihafalkan.